Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal taqaddama liqad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun wa ma lam yasha lam yakun la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, marilah seperti biasa sebelum kajian dilanjutkan, saya mengajak untuk bersama-sama menambah pundi-pundi pahala dengan membaca surat Al-Ikhlas, berzikir dan bersolawat. Moga-moga Allah Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang selamat dunia hingga akhirat. Amin. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم
إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin ya Allah. Muka-muka yang membaca surat Al-Ikhlas Engkau bangunkan istana di surga ya Allah. Yang berzikir kepadamu Engkau lipat gandakan pahalanya, Engkau tinggikan derajatnya, Engkau gugurkan dosa-dosanya, Engkau lindungi dari gangguan setan dan kejahatan makhluk mulainya. Ya Allah yang bersalawat kepada NabiMu, berikanlah syafaat di yaumul qiyamah ya Allah. Dengan rahmat-Mu jadikan kami semua menjadi ahlul jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat tahmid hamdalah alhamdulillah atas nikmat yang banyak yang masih Allah berikan kepada kita hingga pagi hari ini, diberi sehat walafiat. Moga-moga selalu panjang umur, berkah usia semuanya. Kita bersyukur diberi kehidupan oleh Allah sehingga masih diberikan kesempatan untuk beramal soleh. Moga-moga kita selalu dikaruniai oleh Allah untuk mudah beramal soleh, karena tidak semua orang diberi kemudahan untuk beramal soleh. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tema kita adalah tentang hidup mulia husnul khatimah. Bagaimana kita bisa mencontoh para sahabat Nabi SAW dan juga generasi-generasi terbaik. Mereka adalah orang-orang yang memang sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sungguhnya kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan oleh Allah di antara manusia, yang selalu menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Dalam firman Allah ini disebutkan kalimat kuntum khaira umat. Kamu sekalian adalah umat yang terbaik. Dan ini berlaku untuk siapa saja kaum muslimin yang memiliki ciri khas seperti para sahabat hingga akhir zaman. Maka mereka layak sebagai kuntum khaira ummah, sebaik-baiknya ummah. Kalau kalimatnya bukan kuntum khairu ummah tapi antum khairun ummah, maka itu hanya berlaku untuk generasi sahabat saja. Tapi karena kalimatnya bukan antum tapi kuntum, maka berlaku untuk generasi kapan saja hingga akhir zaman yang memiliki ciri khas, yang memiliki syarat-syarat sebagai kuntum khairu ummah atau sebaik-baik umat. Ada dua ciri menonjol yang dimiliki oleh para sahabat yang harus kita contoh, yaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, selalu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Pertanyaannya, apakah hari ini kita sudah seperti para sahabat? Apakah hari ini umat Islam sebagai kuntum khaira ummah? Hari ini jawabannya belum. Jawabannya masih belum. Kenapa? Karena kondisi umat Islam hari ini benar-benar kondisi yang paling bawah, kondisi paling terpuruk, kondisi paling mengenaskan dalam sejarah kaum muslimin sejak Nabi SAW diutus.
Dan kita sudah belajar tentang fase-fase perjalanan umat Rasulullah SAW. Dan kita berada di fase keempat yang dikenal dengan fase mulkan jabarian. Ya, di mana para pemimpin-pemimpinnya zalim kepada rakyatnya. Maka rakyat pun saat ini benar-benar kondisinya terpuruk, jatuh dalam sekali. Bagaimana kaum muslimin di Palestina dibunuh, mereka diusir, tidak ada pertolongan dari kaum muslimin di seluruh dunia. Tidak ada pasukan yang dikerahkan ke sana untuk membela saudara-saudaranya. Berbeda dengan kaum muslimin di zaman terdahulu. Ini menunjukkan bahwa umat Islam hari ini benar-benar dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Tidak ada kuah, tidak ada kekuatan. Dan ukhuwah mereka pun perlu juga dipertanyakan. Jangankan di level global, level lokal saja kita masih belum bersatu. Mereka banyak yang tidak mau untuk bersama-sama membangun peradaban. Mereka hanya ramai di permukaan, saling memperebutkan jabatan, sehingga lupa akan visi dan misi kehidupan. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai kita terjerumus dalam keadaan yang sekarang ini memang lagi rusak-rusaknya. Sehingga ulama sudah memberikan warning sebagaimana yang diisyaratkan oleh Nabi SAW kepada sahabatnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu an. Kalau tidak salah juga Uzaifah bin Yaman, di saat kehidupan saat itu mengalami banyak kerusakan, maka menyingkirlah, uzlah, menyendiri, jangan mengumpuli mereka. Artinya kalau kita berada di lingkaran mereka, circle-nya mereka, ya pasti ikut rusak. Maka tugas kita apa? Menyingkir. Ojo nganti kena masalah, jangan sampai ya kena getah. Maka dianjurkan untuk kita beruzlah. Beruzlah itu menyingkir. Kemudian kita punya circle sendiri, punya komunitas sendiri yang insya Allah selalu dalam keadaan yang baik. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pada saat kita ingin mencontoh para sahabat Nabi SAW, maka kita harus mengerti dan memahami karakteristik mereka. Karakteristik para sahabat, sehingga mereka disebut sebagai kuntum khaira ummah, sehingga mereka sebagai orang-orang yang terbaik di masanya dan tidak akan ada lagi di masa-masa sekarang ini. Yang pertama, mereka itu selalu orientasinya akhirat. Jadi ciri menonjol mereka, orang-orang yang disebut sebagai kuntum khaira ummah, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka itu orang-orang yang istimewa. Di dunia yang mulia, di akhirat juga mulia. Yaitu selalu visinya, orientasinya, tujuannya akhirat. Jadi mereka hidup itu bukan untuk dunia, tapi hidup untuk akhirat. Saya ulangi ya. Mereka itu tujuannya, orientasinya, visinya adalah akhirat. Sehingga mereka menjadikan dunia ini hanya wasilah, kendaraan, sebagai ya tempat untuk mengumpulkan bekal, sebagai pijakan untuk perjalanan dia ke akhirat. Sehingga tujuan mereka adalah akhirat, bukan dunia. Karena visi mereka adalah akhirat, apa yang terjadi? Maka mereka lebih mencintai akhirat daripada dunia. Lebih mencintai akhirat daripada dunia. Yang hari ini terbalik. Dunia hari ini terbalik. Kaum muslimin banyak yang mencintai dunia daripada akhiratnya. Sampai akhirnya sibuk waktunya ngurusi dunia, sampai lupa untuk mempersiapkan kehidupan
akhiratnya. Dari mulai bangun pagi, bukan bangun pagi lagi, dini hari, sampai pulang larut malam, yang dikejar hanya dunia. Tidak ada waktu untuk belajar, tidak ada waktu untuk ibadah, tidak ada waktu untuk mengumpulkan bekal. Akhirnya tiba-tiba tidak sadar waktu sudah berjalan begitu cepat, sudah menua. Bekalnya belum ada. Gak taunya sudah lelah. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita contoh kehidupan para sahabat yang mereka itu lebih cinta kepada akhirat daripada dunia. Sehingga kehidupan para sahabat itu kehidupan yang sebetulnya mereka ini di dunia hanya sekedar bahasa gampangnya sekedar menjalankan tugas aja. Menjalankan tugas yang diamanahkan Allah kepada kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan jin dan manusia tidak lain tidak bukan untuk ibadah. Maka para sahabat fokusnya ibadah. Sehingga di antara ibadah-ibadah itu ada waktu-waktu senggang yang mereka gunakan untuk menambah amal saleh. Ada seorang yang istimewa di zaman kita ini namanya Koh Stephen, Koh Stephen almarhum karena beliau sudah meninggal, seorang mu'alaf yang luar biasa. Dermawannya itu luar biasa. Di saat Covid dia sampai 12 miliar sedekahnya. Rumahnya dijual, kendaraan dijual, nggak punya apa-apa. Habis hanya untuk membantu di saat Covid waktu itu. Di total kalau tidak salah sedekahnya itu 12 miliar. Habis tuh Koh Stephen. Pernah ditanya kenapa dia begitu luar biasa? Karena beliau seorang mu'alaf mungkin motivasinya beda sama kita-kita yang terlahir dari keluarga muslim. Semangatnya tuh beda. Karena apa? Karena mereka tuh mendapat hidayah di saat mereka sudah dewasa. Kalau kita kan sejak kecil. Dan mereka masuk Islam karena ilmu. Karena Allah memberikan hidayah dan semangatnya itu beda. Maka kalau seorang mu'alaf memiliki semangat seperti ini gak bisa dihentikan. Dan para sahabat Nabi SAW adalah orang-orang yang mu'alaf semua. Betul tidak? Kan para sahabat Nabi tidak terlahir dalam keadaan muslim. Mereka terlahir dalam keadaan musyrik. Yang dikenal dengan orang-orang kafir Quraisy. Yang mereka menyembah berhala, Lata, Manat, Uzza, Hubal dan sebagainya. Dan mereka diutuslah di tengah-tengah kaum kafir Quraisy seorang nabi, seorang rasul Muhammad SAW. Yang kemudian akhirnya mereka mendapatkan hidayah dan masuk Islam. Sehingga semangat mereka karena mereka sudah dewasa dan masuk Islam, semangatnya tuh beda dengan orang yang terlahir dalam kehidupan yang mungkin muslim sejak kecil. Sehingga dikisahkan ada seseorang yang mu'alaf di zaman Nabi masuk Islam. Sebelum dia mengucapkan syahadat itu bertanya, "Ya Muhammad, kalau saya masuk Islam saya dapat apa?" Jadi dia bertanya, "Ya Muhammad, kalau saya masuk Islam saya dapat apa?" Apa kata Nabi SAW? "Kamu akan mendapatkan surga." Udah gitu tak? Kalau begitu aku mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena orang ini tahu apa itu surga. Karena dia faham tentang kehidupan setelah kematian, ada neraka, ada surga, maka dikasih Nabi balasan orang masuk Islam adalah surga. Udah cukup bagi dia masuk Islam. Ini menunjukkan saat itu mereka tahu tentang kehidupan akhirat. Apalagi memang orang Arab yang mana Islam diutus oleh Allah, diturunkan oleh Allah di Jazirah Arab. Sehingga mereka langsung faham dengan kalimat la ilaha illallah. Apa yang terjadi sahabat teman-teman semuanya? Akhirnya pemuda ini, orang yang mu'alaf ini ikut perang. Saat ikut perang bersama Nabi, menang. Dan Rasulullah mendapatkan banyak ghanimah, harta rampasan perang.
Setelah harta itu dikuasai kaum muslimin, Rasulullah membagikan kepada para sahabatnya. Harta rampasan perang itu dibagi-bagi. Nah, Mu'allaf ini, sahabat ini mendapatkan pula. Tapi dia tidak mau menerima. Dan mengatakan, ya Rasulullah, tidak, bukan ini yang aku inginkan. Jadi habis masuk Islam, diajak berperang, menang, dapat harta rampasan, dia dapat juga bagian. Dan dia menolak. Dia mengatakan, ya Rasulullah, bukan ini yang aku inginkan. Lantas ditanya, lah apa yang kamu inginkan? Ya aku inginkan ya Rasulullah, aku maju ke medan perang dan kena tombak serta panah di leherku dan aku mendapatkan surga. Masya Allah. Karena dia tadi sudah menginginkan apa? Surga. Akhirnya terjadilah perang kembali dan pemuda ini, Mu'allaf ini, sahabat ini akhirnya gugur sebagaimana yang dia cita-citakan. Didapati jenazahnya tertusuk anak panah di lehernya dan kemudian mendapatkan predikat sebagai syuhada. Dia benar-benar mendapatkan surga yang diinginkannya. Ini generasi terbaik yang memang mereka orientasinya adalah akhirat, sehingga dunia itu tidak menjadi sebuah rebutan, tidak menjadi sebuah tujuan. Bahkan mereka seperti kayak menolak untuk mendapatkan dunia. Bukan ini yang aku inginkan. Khawatirnya apa? Hatinya pun akan lelai, akan lengah. Sehingga tujuan itu pun akan tergantikan dengan dunia. Maka jamaah generasi semacam ini memang luar biasa. Nah, ada kisah lagi yang menarik di zaman Rasulullah SAW juga. Pada saat itu terjadi perang Mu'tah. Perang di mana Rasulullah tidak ikut, diutus para sahabat yang terbaik. Dan saat itu Khalid bin Walid radhiyallahu an baru saja masuk Islam. Baru saja masuk Islam. Tapi Khalid tidak ditunjuk sebagai panglima perang. Rasulullah tidak ditunjuk sebagai panglima. Kenapa? Baru pertama Khalid masuk Islam dan ikut berperang. Nah, saat itu Rasulullah SAW mengatakan bendera atau panji-panji dipegang oleh sahabat Zaid bin Harithah. Jika nanti Zaid ini gugur, maka bendera itu akan diganti oleh Ja'far bin Abi Thalib. Dan saat nanti Ja'far gugur, panji-panji ini akan diambil atau diberikan kepada Abdullah bin Rawahah. Dan nanti kalau Abdullah bin Rawahah terbunuh, akan diambil oleh seseorang yang istimewa di sisi Allah Ta'ala. Akhirnya terjadilah perang Mu'tah, perang melawan pasukan Romawi. Dengan jumlah pasukan yang sangat besar, belum pernah mereka berperang dengan pasukan musuh yang sangat besar. Dalam hitungan matematika nggak bakal menang, mesti kalah. Hitungan matematika, jumlahnya nggak imbang. Tapi qadar Allah, namanya Allah yang menguasai segala sesuatu, Allah beri kemenangan. Dan pada saat perang itu terjadi, apa yang digambarkan Nabi SAW tadi, apa yang disabdakan Nabi tadi benar-benar terjadi. Meskipun Rasulullah berada di Madinah, Rasulullah diberi kasyaf oleh Allah Ta'ala bisa melihat peristiwa perang itu. Dan menceritakan kepada para sahabat, orang-orang yang tidak bisa mengikuti di sana. Kebanyakan orang-orang yang sudah sepuh atau anak-anak yang masih kecil yang mereka tidak bisa berangkat berperang. Dan Rasulullah menceritakan peristiwa perang itu. Tepat pada saat Zaid bin Harithah ini terputus tangannya sehingga bendera itu pun mau jatuh, Rasulullah ceritakan. Sekarang Zaid sudah gugur sebagai syuhada dan sekarang panji dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian Ja'far pun dipenggal kedua lengannya, tangannya. Saat tangan kanan putus, diambil dengan tangan kiri. Kemudian tangan kiri pun putus, kemudian dipeluk dengan kedua lengannya. Dan setelah dipeluk itu dia ditombak dari belakang sampai tembus ke depan dan bendera itu pun akhirnya jatuh. Saat mau jatuh diambil oleh Abdullah bin Rawahah. Dan saat dipegang oleh Abdullah bin Rawahah, kemudian Abdullah bin Rawahah pun gugur sebagai syuhada. Nah, yang menakjubkan Rasulullah mengatakan saat Ja'far ini kehilangan dua tangannya, sekarang Ja'far sedang berada di dalam surga. Dan kelak di surga Ja'far akan diberi Allah dua sayap. Karena tangannya yang hilang diganti oleh Allah dua sayap. Dan dia besok di surga bisa terbang kemana saja di mana dia suka. Masya Allah.
Dan kemudian setelah Abdullah bin Rawahah ini gugur, maka panji itu pun diambil oleh orang yang memang tepat, yang disebutkan oleh Nabi SAW, orang yang sangat dicintai oleh Allah Ta'ala, diambil oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Setelah diambil alih oleh Khalid bin Walid, maka perang itu pun menjadi beda. Maka dengan strategi yang dimiliki oleh Khalid bin Walid, memang ini panglima perang yang tidak pernah kalah satupun dalam perang. Saya ulangi ya, Khalid bin Walid ini pemimpin perang, tidak pernah kalah perang sekalipun. Ini luar biasa, Allah memberikan keistimewaan kepada Khalid bin Walid. Nah pada saat itu Khalid bin Walid dengan membawa pasukan yang tersisa, karena banyak yang sudah gugur sebagai syuhada, melawan kaum Romawi, pasukan Romawi masih banyak itu, dan ternyata dengan strategi yang jitu akhirnya mengalahkan pasukan Romawi. Sampai Raja Romawi itu bertanya kepada Khalid bin Walid, sang pasukan panglima perang ini, kenapa kalian jumlahnya sedikit tapi susah dikalahkan, sedangkan kami yang jumlahnya banyak mudah sekali dikalahkan? Apa jawaban Khalid? Karena kalian menghadapi orang-orang yang sebagaimana kalian menghadapi mereka. Maksudnya bagaimana? Kalian menghadapi orang-orang yang cinta kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Masya Allah. Apa kata Khalid? Kalian menghadapi musuh yang mereka itu lebih cinta mati daripada hidup. Sedangkan kalian lebih cinta hidup daripada mati. Coba kalau berperang melawan musuh yang maunya mati, kira-kira gimana dia? Takut enggak? Ya enggak takut, wong mereka pinginnya mati kok. Lah ngadepi musuh yang musuhnya pingin hidup ya tidak di sini. Tapi kalau menghadapi yang dia itu berani mati, terus pinginnya memang mati kok, ya dia enggak ada rasa takut sama sekali. Ngedap-ngedapi lah istilah orang Jawa. Sehingga kalau dia dihadapi satu orang, oke, dihadapi 10 orang pun malah seneng, mau pengen cepet mati lu bijal. Medeni tong ini iki. Maka pernah dipakai oleh pendahulu-pendahulu kita, ya para pahlawan kita yang punya semboyan apa? Merdeka atau mati. Wis pilihane loro to. Nek kita melawan ya nek ra merdeka berarti menang ya mati. Tapi mereka sudah tahu dan sadar betul matinya ini pasti mendapatkan surga. Akhirnya ada resolusi jihad tanggal 22 Oktober oleh seorang pemimpin ulama besar Hasyim Asy'ari yang akhirnya dijadikan sebagai hari santri tanggal 22 Oktober sebagai resolusi jihad. Ya gimana enggak semangat mereka berperang, malah pingin perang terus kok. Pinginnya mati, karena menjadi syuhada itu istimewa. Tubuhnya, jasadnya utuh, ruhnya langsung masuk ke dalam surga. Besok bisa memberi syafaat kepada 70 anggota keluarganya. Masuk surga mendapatkan keistimewaan luar biasa dan seterusnya. Lah gimana enggak seneng, gimana enggak cinta. Mereka akhirnya lebih cinta mati daripada hidup. Ya ini yang membuat akhirnya kaum kafir orang-orang Romawi yo kalah. Wong sing dihadapi orang-orang yang pengen mati kok. Bukan pengen hidup. Akhirnya Allah beri kemenangan. Inilah keistimewaan para sahabat Nabi yang memang mereka ini cintanya sama akhirat itu melebihi dunia mereka. Sehingga kayak katakan itu dunia itu hanya remeh-temeh kecil, gak ada nilainya lah. Karena mereka benar-benar cintanya sama akhirat itu luar biasa. Maka kalau kehidupan kita semacam ini, waduh, umat Islam sudah benar-benar bangkit dengan begitu cepatnya. Umat Islam tidak akan terzalimi seperti sekarang ini. Tapi hari ini ya memang sudah disabdakan Nabi, yang aku khawatirkan kepada kalian di akhir zaman adalah bukan kemiskinan. Tapi yang aku khawatirkan kepada kalian umat akhir zaman adalah dibukakan pintu-pintu kekayaan. Yang akhirnya pintu-pintu kekayaan itu membuat kalian sibuk. Dan ini terjadi. Hari ini kaum muslimin di seluruh dunia hampir-hampir semuanya orientasinya dunia. Lihat saja di Timur Tengah bagaimana kekayaan yang berlimpah Allah berikan kepada mereka justru menjadikan mereka semakin jauh dari Allah Ta'ala.
harta-harta mereka, uang-uang mereka jauh daripada untuk diberikan kepada saudara-saudaranya. Coba seandainya di Timur Tengah, baik itu Kuwait, baik itu Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, itu kalau digabung itu Jazirah Arab, harta mereka luar biasa. Jamaah tahu kurs mata uang terkuat di dunia, kira-kira mata uang mana? Rupiah. Rupiah paling lemah. Rupiah sama dolar aja keok. Yuan? Enggak. Apakah yen? Enggak. Euro? Enggak. Mata uang terkuat di dunia itu mata uang dinar Kuwait. Jadi mata uang Kuwait itu terkuat di seluruh dunia. Bayangkan tuh. Padahal Kuwait itu negara paling kecil di antara seluruh Jazirah Arab. Tapi kekayaan minyaknya itu walah, setiap hari itu sekian miliar barel itu disedot, diambil. Sehingga kekayaannya luar biasa. Belum lagi Oman, negara kaya tapi hidupnya sederhana. Jadi di Timur Tengah, di Jazirah Arab itu kalau dikumpulkan jadikan satu, harta mereka tuh mengalahkan penduduk bumi ini. Sehingga kalau harta-harta ini digunakan di jalan Allah, wah wis menang. Gampangannya buat beli senjata gampang. Senjatamu dijual berapa deh? Nuklirmu dijual berapa deh? Kami beli. Berikan aja ke Palestina, Israel langsung keder itu. Amerika sudah ndredeg itu. Udahlah Amerika yang produksi, kami yang beli, kan enak tuh. Akhirnya dibeli semua, Amerika punya ndak? Ya ndak punya lah, wong dibeli semua senjatanya. Kapal induk kami belilah. Satelit kami belilah. Pertahanan benteng kami belilah. Nah, semua bisa dibeli dengan uang hari ini. Tapi kondisi umat Islam hari ini jauh berbeda. Mereka lebih asik dengan dunia sehingga harta-harta itu pun tidak untuk hal kesana, tapi hanya untuk kesenangan belaka. Bahkan kita dikejutkan bagaimana Arab Saudi lagi-lagi membangun ya sebuah tempat-tempat yang notabene itu hanya untuk ya menyenangkan nafsu, hanya untuk memperturutkan syahwat. Baru saja ini ada konser yang besar-besaran di Riyadh di Arab Saudi dan luar biasa yang mengejutkan, yang hadir sudah tidak lagi terpisah laki perempuan. Yes, jadi satulah, berkhalwatlah laki perempuan sebagaimana konser di dunia-dunia lainnya. Dan yang mengejutkan yang kedua, sudah banyak yang tidak pakai jilbab, tidak nutup aurat, ya dilepas. Padahal itu di Riyadh, jantungnya kota, jantungnya negeri Arab Saudi, ya ibu kotanya Arab Saudi kan di Riyadh. Belum lagi kemarin ya bagaimana ada fashion show juga yang dekat dengan kota Madinah dan seterusnya lah. Ini kalau kita lukiskan hari ini Timur Tengah itu sedang menuju kepada titik kehancurannya. Sampai-sampai nanti sebagaimana kita udah pernah sampaikan, kota suci Madinah akan kosong ditinggalkan oleh manusia. Yang mana mereka semua orang-orang kafir dan orang munafik akan keluar semua dari kota Madinah. Dan orang-orang mukmin akhirnya bergabung dengan Al-Mahdi menuju ke negeri Syam. Akhirnya kota suci Madinah sebagaimana juga kota suci Mekah akan kosong melompong. Saat itu kemana semua? Mereka berada di negeri Syam. Dan terjadilah peristiwa yang dikenal dengan Al-Malhamah Kubra atau perang akhir zaman, perang Armageddon kalau disebutkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka kita bisa mencontoh kehidupan para sahabat, setidaknya semangatnya, orientasi kita, tujuan kita, ya hanya untuk akhirat. Tapi tidak mudah jamaah untuk kita bisa memiliki semangat itu. Sehingga kalau ditanya gimana tipsnya, bagaimana kiat-kiatnya, maka yang satu ini harus kita kuasai, yang harus kita miliki adalah mengilmuinya. Jadi kalau kita ingin semangat kita akhirat, yang nomor satu kita harus miliki apa? Mengilmuinya. Kita harus belajar, ngerti, faham tentang akhirat. Maka kalau dia ngerti, dia faham, dia mengilmui tentang akhirat, maka cintanya beda. Semangatnya beda.
Ada seorang motivator ditanya bagaimana supaya hidup kita sukses, jawabannya singkat. Mulai dari akhirnya. Maksudnya bagaimana? Mulai dari akhir itu kamu harus menentukan goal settingmu, tujuan akhirmu seperti apa. Nanti setelah kamu punya tujuan akhir baru di breakdown, diturunkan satu persatu langkah-langkahnya. Contoh, kamu pengen apa? Saya pengen menjadi seorang pengusaha yang sukses, yang punya aset mungkin triliunan. Oke, kalau tujuannya jadi pengusaha yang sukses, ya seperti ini nanti langkahnya. 1, 2, 3, 4. Jadi tujuan akhirnya udah dapat. Sebagaimana sahabat tadi yang dia masuk Islam, tujuan dia surga. Maka di breakdown gimana supaya saya bisa masuk surga? Oh, ikut perang. Kalau ikut perang gugur sebagai syuhada masuk surga. Nah, ini namanya mulai dari akhir. Jadi kalau kita ingin hidup kita semangat, punya tujuan yang jelas, ya harus dimulai dari akhir. Dan akhir kehidupan kita itu ya akhirat. Sehingga ulama menyimpulkan bahwa alam barzah itu terminal terakhir kehidupan dunia. Silakan catat itu. Saya ulangi. Alam barzah atau alam kubur itu terminal terakhir alam dunia. Sekaligus terminal pertama alam akhirat. Saya ulangi, alam barzah atau alam kubur adalah terminal terakhirnya kehidupan dunia dan sekaligus terminal pertama kehidupan akhirat. Jadi alam barzah itu yang pertama dan yang terakhir. Yang terakhir dan yang pertama. Sehingga yang menghentikan kehidupan dunia ya alam kubur ini sudah. Kalau udah masuk alam kubur selesai itu urusan dunia. Tapi saat itu juga baru dimulai kehidupan akhirat. Dan Rasulullah SAW telah menyatakan bahwa saat manusia itu menghadapi sakaratul maut dan sudah dibukakan hijabnya melihat kehidupan akhiratnya, berarti sudah masuk ke alam barzah ini, maka saat itulah dia benar-benar tahu, benar-benar menjadi faham, benar-benar menjadi pintar. Sampai kemudian mereka mengatakan sesungguhnya inilah kehidupan yang sebenarnya. Yang kemarin kehidupan dunia seperti mimpi belaka. Saya ulangi kalimatnya. Saat orang-orang itu mati, dibukakan hijab, terlihat kehidupan akhirat, masuk ke alam barzah alamnya, saat itu, perhatikan kalimatnya, Allah berikan kepada dia kefahaman, ngerti, melihat langsung kehidupan yang sesungguhnya, sampai akhirnya mereka mengatakan inilah kehidupan yang sesungguhnya dan yang kemarin itu seperti mimpi belaka. Sehingga ulama menyimpulkan saat orang itu mati langsung jadi pinter. Orang itu kalau sudah dicabut nyawanya langsung jadi pinter, jadi cerdas, jadi ngerti, jadi paham. Ditunjukkan dengan apa? Mereka langsung mengatakan ternyata inilah kehidupan yang sebenarnya. Nah yang kemarin kehidupan dunia itu seperti mimpi belaka. Sehingga ada sebuah kalimat dari ulama menyatakan hari ini dunia menjadi nyata, akhirat menjadi mimpi. Saya ulangi ya. Hari ini dunia menjadi nyata, akhirat masih seperti mimpi. Sedangkan nanti akhirat menjadi nyata, dunia kembali menjadi mimpi. Karena akhirat sekarang belum. Wong kita belum mati, maka seperti hal yang masih mimpi. Sehingga kalau ada orang yang cerita tentang kehidupan akhirat, cerita tentang bagaimana orang nanti setelah meninggal, sampai ada yang ngomong rasa ngimpi. Senengannya kok dongeng, senengannya kok ngayal. Itu kan sesuatu yang tidak ada, sesuatu yang gak mungkin, sesuatu yang mosok. Ini orang-orang kafir, orang-orang munafik gak percaya dengan kehidupan akhirat. Ya wes,
Sehingga mereka mengatakan itu hanya dongengan-dongengan para ustadz, dongengan-dongengan para ulama, dongengan orang-orang yang tidak jelas kata mereka. Ya, memang akhirat sekarang masih menjadi mimpi. Karena dunia hari ini yang nyata. Tapi nanti setelah mati, dunia ini yang gantian jadi mimpi, akhirat itu nanti yang menjadi nyata. Saat itu kata ulama, manusia menjadi pintar. Pintar yang dimaksud di sini adalah dia menjadi faham, menjadi ngerti. Oh, ini sesungguhnya kehidupan yang benar. Yang kemarin, oh ternyata itu hanya mimpi. Dan manusia tidak akan bisa bangun lagi dari mati, nggak bisa lagi bangun dari mimpinya. Ra iso balik ke alam mimpinya, ke dunia lagi. Wis rampung, game over. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kunci nomor 1 tips kita adalah mengilmuinya, belajar. Ngerti tentang apa itu akhirat. Dan inilah yang dilakukan Rasulullah SAW, dibimbing oleh Allah Ta'ala, diturunkan ayat-ayat Makkiyah yang suratnya itu pendek-pendek, hampir mayoritas menceritakan tentang akhirat. Tentang surga, tentang neraka, tentang azab, tentang pahala. Ayatnya pendek-pendek tapi mentes-mentes. Sedangkan ayat-ayat Madaniyah yang diturunkan di kota Madinah hampir mayoritas tentang kisah-kisah. Untuk menjadi ibrah. Yang kedua tentang hukum-hukum. Untuk menjalankan peradaban. Maka bagaimana 13 tahun kaum muslimin di sana, di kota Mekah, mereka digembleng oleh Allah akidahnya. Sehingga mereka itu cintanya sama akhirat, cintanya sama Allah, cintanya sama Rasulullah itu melebihi yang lainnya. Makanya ini istimewa. Ada seorang sahabat, kalau tidak salah bernama Mus'ab bin Umair. Ada lagi Amr bin As. Kok Amr bin As? Abdullah bin Amr bin As. Masuk Islam dan ibunya tidak terima. Sampai dia itu mogok makan. Dan mengatakan kepada sahabat Mus'ab, jika kamu tidak keluar dari agama Muhammad, ibu akan mogok makan sampai mati. Singkat cerita, 3 hari udah gak kuat. Akhirnya kembali makan. Dan kemudian dia mengatakan kembali kepada Mus'ab, kalau kamu tidak keluar dari agama Muhammad, ibu mau bunuh diri. Kalau nanti aku mati dan hidup lagi, aku bunuh diri lagi sampai kamu benar-benar keluar dari agama Muhammad. Tapi apa jawaban sahabat Mus'ab bin Umar? Wahai ibuku, seandainya kamu punya 1000 nyawa dan keluar satu persatu di hadapanku, aku tetap tidak akan keluar dari agama Muhammad. Masya Allah. Kenapa? Cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasulullah melebihi dari segala-galanya. Bahkan ibunya sendiri yang bahkan ibunya sendiri pun yang betul-betul sayang dan cinta ini pun tidak bisa meluluhkan hatinya. Karena di zaman Nabi itu seorang ibu itu sangat dihormati sekali. Tapi cintanya kepada Allah dan Rasulnya melebihi itu semua. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama tipsnya kita mengilmui. Kita mengerti tentang kehidupan akhirat. Maka insya Allah hidup kita ini akan tenang, bahagia, mulia. Yang kedua, beramal dengan cerdas. Beramallah dengan cerdas. Beramal dengan cerdas ini memiliki skala prioritas. Pertama, kerjakan yang wajib. Sibukkan diri dengan yang wajib. Baru tambah yang sunnah. Jangan kebalik, sibuk dengan yang sunnah, copot yang wajibnya, nauzubillah. Ada seorang sahabat dicari oleh Umar bin Khattab. Ini saat baginda Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin. Sahabat ini kok nggak kelihatan ya? Bar subuh ranoi, subuhan ini nggak kelihatan. Akhirnya Umar pun jalan-jalan melintasi depan rumah sahabat ini. Nah ketemu istrinya. Istri atau ibunya lah, kisahnya begitu.
Ditanya kenapa si fulan gak datang ke masjid. Dikasih tahu, ya Amirul Mukminin, dia semalaman sholat tahajud. Jadi semalaman sholat tahajud. Kemudian selesai sholat kelelahan dia tidur. Akhirnya bablas subuhnya hilang. Karena tidurnya sangat lelap sampai akhirnya bangun sudah lewat subuh. Apa kata baginda Umar? Wallahi demi Allah, aku kehilangan sholat malam sepanjang malam itu lebih ringan dibandingkan aku kehilangan yang diwajibkan, yang sholat subuh. Jadi sholat subuh kehilangan 2 rakaat sholat subuh itu lebih aku khawatirkan dibandingkan kehilangan 1000 rakaat sholat malam. Artinya apa? Nggak ada bandingannya. Wajib dengan yang sunnah itu nggak ada bandingannya. Dahsyatnya luar biasa. Maka skala prioritas, kerjakan yang diwajibkan, selesai baru tambah dengan yang sunnah. Nah, masalahnya hari ini banyak orang memahami wajib dan sunnah itu hanya urusan ibadah. Mohon maaf ya, saya ulangi. Hari ini banyak yang memahami urusan wajib dan sunnah itu hanya urusan ibadah. Yang dimaksud ibadah itu ya ritual, seperti sholat, seperti puasa. Ada puasa wajib Ramadan, ada puasa sunnah Senin Kemis, ada sholat wajib 5 waktu, ada yang sunnah tahajud, duha dan lain sebagainya. Tapi mereka tidak tahu bahwa ada yang wajib dalam tata kehidupan kita. Seorang suami wajib menafkahi istri dan anaknya. Dan itu menjadi prioritas pertama. Tapi hari ini banyak orang yang tidak mengerjakan yang diwajibkan. Bahkan mereka tidak mau mencari nafkah, menjadikan istri-istri mereka menjadi tulang punggung. Yang harusnya jadi tulang rusuk malah jadi tulang punggung tuh hari ini. Apalagi dia dapat nafkah, malah salah prioritas. Istrinya, anaknya harusnya lebih diutamakan, dia mengutamakan yang lainnya. Ini namanya salah prioritas. Apalagi dibalik sekarang, para istri yang harusnya wajib taat sama suami, wajib melayani suami, wajib mendukung suami. Tapi bagaimana mereka banyak yang menyakiti hati suami, kurang pandai bersyukur. Kemudian tidak hormat kepada suami, tidak tawaduk kepada mereka dan seterusnya. Akhirnya kehidupan sekarang banyak yang hancur. Nah, ini termasuk hal yang sangat diwajibkan. Bukan hanya untuk urusan ritual ibadah jamaah. Nah, ini yang kedua. Yang pertama tadi kita mengilmui, kita belajar tentang kehidupan akhirat. Yang kedua kita mengamalkan yang diwajibkan tambah dengan yang disunahkan. Punya skala prioritas. Karena yang wajib ini pahalanya, nilainya jauh lebih besar dibandingkan yang sunnah. Oh, yang sunnah aja besar apalagi yang wajib. Ya mentok-mentoknya sing mubah lah. Jangan sampai mengerjakan yang nomor 3. Jauhkan diri kita dari dosa. Jauhkan kita dari perbuatan maksiat. Jauhkan diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Dan ini yang dimiliki oleh para sahabat. Mereka itu saking cintanya sama Allah dan Rasulnya, cinta sama akhirat, cinta sama surga, mereka itu hampir-hampir tidak mau lagi melakukan dosa dan maksiat. Sekali mereka dilarang, seterusnya mereka enggak kerjakan. Itu para sahabat. Dilarang, diharamkan khamar, minum-minuman keras, saat itu juga mereka berhenti, enggak mau lagi. Saat mereka dilarang berzina, mereka enggak mau lagi. Di saat mereka dilarang membunuh, tidak mau lagi. Jadi mereka berhenti secara totalitas. Tidak mau lagi kembali kepada dosa dan maksiat zaman dahulu. Maka jamaah, usahakan semampu kita, semaksimal mungkin, hindari dosa dan hindari maksiat. Lebih-lebih dosa-dosa yang besar. Setidak-tidaknya ya, kita kalau tergelincir, segera kembali kepada Allah Ta'ala dengan beristighfar. Dengan mohon ampun dan iringi dengan amal soleh. Yang terakhir,
Kalau kita ingin agar tujuan kita mulia di sisi Allah dan akhir hidup yang husnul khatimah, moga-moga kita masuk jannah, maka selalulah bersama dengan orang-orang yang baik. Berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Berkumpul dengan orang-orang yang sama-sama frekuensinya. Sama-sama cinta akhirat, sama-sama cinta ilmu, sama-sama senang beramal. Maka insya Allah kalau circle kita baik, lingkungan kita baik, insya Allah akan selalu dijaga oleh Allah Ta'ala. Moga-moga berkah berlimpah buat panjenengan semua. Jumpa lagi di episode berikutnya. Tetap semangat beramal soleh. Hidup hanya sekali, mati tidak bisa kembali. Ayo semangatkan diri untuk meraih ridho ilahi. Teruslah beramal soleh, badiru bi amal, dan bersegeralah. Moga-moga berkah berlimpah untuk kita semua. Afu minkum, Allah lam bisawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تكبيرا ودعاء يا ربي لك الكون ينادي وفق من جاءك يسعى